Jadi saya berharap teman-teman sekalian, setelah Nasdem Youth Festival ini, kita ingin lebih banyak anak-anak muda mau terlibat dalam politik, mau mendukung kegiatan politik, dan membawa perubahan demi orang-orang baik, orang-orang tak bermasalah, bisa mendorong perubahan di Indonesia. Saya berharap semua yang terlibat, yuk kita dorong sama-sama. Dan tadi, tidak semua harus berada di dalam proses pencalonan, tapi jangan tinggal diam, membantu bergerak. Dengan cara begitu, insya Allah perubahan akan bisa terjadi di Indonesia, dan apa yang kita saksikan hari ini nanti berbekas di masa depan. Seperti dikatakan tadi, keputusannya hari ini dampaknya masa depan. Keputusan politik tidak berdampak di masa lalu, tapi berdampak di masa depan. Anak muda terlibat hari ini, izinkan membuat sejarah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Tentu sekalian, proses musyawarah majelis syuro yang ke-8 pada hari ini, alhamdulillah, pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada musyawarah majelis syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Kami memandang bahwa 3 parameter yang menjadi guidance pada musyawarah majelis syuro yang ke-7 itu dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Yang pertama, Saudara Anies Rashid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius. Kita menyaksikan, bahkan mungkin beliau punya darah birunya karena kakek beliau adalah seorang pahlawan nasional, A.R. Baswedan. Jadi kita yakin mudah-mudahan darah biru dari kakek beliau ini sebagai pejuang yang alhamdulillah mendapat gelar pahlawan nasional akan menurun dan diwarisi oleh Saudara Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, Saudara Anies Rashid Baswedan juga adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religiusitas menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh, tidak terpisahkan. Agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme, dan nasionalisme memuliakan peran-peran agama. Dan yang ketiga, kami menilai bahwa Saudara Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan. Itu sudah dibuktikan oleh beliau. Di hadapan 100 pemuda pilihan dari penjuru Nusantara, Anies Baswedan beri pernyataan tentang masa depan. Dikutip dari ayojakarta.com, 100 anak muda, 100 ide dan gagasan adalah salah satu program yang dilakukan Anies Baswedan bersama para kaum muda. Sebanyak 100 peserta terpilih dari ribuan pendaftar se-Indonesia yang terpilih, kemudian berkumpul dan berbagi ide serta gagasan bersama Anies Baswedan. Di hadapan para peserta, Anies Baswedan menjelaskan pentingnya gagasan atau ide serta peran pemuda dalam perkembangan bangsa Indonesia. Republik yang dibangun lewat ide, gagasan asal mulanya dari situ, ujar Anies di hadapan 100 peserta terpilih. Lebih lanjut, Anies menjelaskan bahwa gagasan tentang Indonesia bukan semata-mata warisan Nusantara. Lebih jauh dan mendalam lagi, Indonesia adalah sebuah ide, gagasan tentang masa depan yang di dalamnya melibatkan beragam suku dan bangsa. Dalam hal bahasa, misalnya, di mana setiap wilayah di Indonesia memiliki bahasa ibu yang bersifat turun-temurun, kemudian berhasil disatukan. Lalu mereka muncul dengan gagasan namanya Sumpah Pemuda. Itu ide atau bukan? Tanya Anies kepada peserta. Gagasan yang lahir dari para pemuda tersebut kemudian dikerucutkan menjadi 3 pilar yang menjadi nilai luhur Sumpah Pemuda. Sumpah untuk bertanah air satu, berbangsa yang satu, serta berbahasa persatuan yang satu, yakni bahasa Indonesia. Yang dahsyat itu bahasa persatuan,
Imbuh Anies seraya menjelaskan rumitnya sebuah perkumpulan dan proses dialog jika tidak ada bahasa pemersatu. Hal tersebut bisa berakibat setiap daerah di Kepulauan Indonesia akan menggunakan bahasa ibu yang menjadi bahasa resmi asalnya. Namun, dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, kerumitan-kerumitan tersebut dapat dihilangkan. Yang terjadi, mana yang paling tepat untuk kepentingan bersama bangsa ini, masa depan, tambah Anies yang disambut tepuk tangan peserta. Pada kesempatan tersebut, Anies juga menjelaskan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Anak muda adalah mereka yang mampu berpikir atas masa depan yang mereka wakili. Itu anak muda, terang Anies. Di hadapan 100 pemuda terpilih, Anies sempat membuat guyonan tentang dunia anak muda yang masih minim akan pengalaman hingga tidak perlu dipertanyakan. Jika seorang pemuda yang ingin bekerja mendapat pekerjaan tentang pengalaman bekerja, Anies memberikan bocoran untuk menjawabnya. Iya Pak, saya tidak menawarkan masa lalu, saya menawarkan masa depan. Imbuh Anies yang disambut tepuk tangan dan riuh peserta. Terkait pentingnya masa depan, Anies kemudian menyemangati para peserta dengan membuat pernyataan. Saya di sini untuk menawarkanmu masa depan. Begitu dong. Pungkas Anies seperti dikutip Ayo Jakarta pada Selasa 21 Februari 2023 dari kanal YouTube Anies Baswedan.